rekan-rekan pers yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kami akan melakukan konferensi pers bukan terkait masalah Mahkamah Konstitusi. Jadi saudara sekalian, kemarin atau 2 hari yang lalu pada tanggal 18 April 2024 kami mengajukan permohonan kerugian material pasal 81 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Saya kebetulan sebagai ketua tim kuasa hukumnya, saya Dr. Sikalam SMSI. Kemudian pemohonnya adalah Saudara Taufik Darudin ini. Karena itu Saudara Taufik untuk bisa menyampaikan sepatah dua kata dulu terkait dengan maksud dan tujuan. Terima kasih rekan-rekan media sekalian bahwa saya ingin mengajukan permohonan untuk uji materi pasal yang disebutkan tadi karena saya merasa kagum dengan dua bocah, yaitu inisial SZ usia 11 tahun dan DR usia 10, bocah anak di bawah umur 17 tahun dari Sampang, Madura, di mana mereka ingin ke Jakarta naik menggunakan sepeda motor. Nah, tapi kemudian di Semarang diberhentikan oleh pihak kepolisian. Nah, saya terkagum dengan keterampilan dan keahlian mereka karena mereka dari Sampang sampai Semarang sekitar 430-an kilo, tapi bisa dalam kondisi selamat gitu. Artinya kemampuan dan keterampilan mereka itu sudah setara dengan orang yang umur di atas 17 tahun. Bagaimana kalau di aturan SIM kan minimal 17 tahun. Artinya mereka dengan kemampuan yang seperti itu seharusnya sudah bisa mendapatkan SIM karena dengan keterampilan yang selainnya orang di atas 17 tahun. Mungkin dari itu dulu info dari awal dari saya. Terima kasih. Kalau sama nama lengkapnya siapa? Taufik Idarudin. Sebagai kalau saya kesehariannya sebagai karyawan swasta. Monggo, mungkin. Baik, saya lanjutkan rekan-rekan sekalian. Ini pendaftaran online kami kemarin pada tanggal 18 sudah kami ajukan. Dan sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Panitiaan Mahkamah Konstitusi dengan diberi nomor online 56-pan-online-2024. Saya lanjutkan. Rekan-rekan sekalian, pasal yang kami ajukan adalah untuk diuji uji material, yaitu pasal 81 ayat 1 dan 2. Oh ini, saya ulangi, pasal 81 ayat 2 huruf A, yaitu huruf A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di mana dalam ketentuannya ayat 1 menyebutkan untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Ayat 2, syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan paling rendah sebagai berikut, yaitu pada pada huruf A, usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat izin mengemudi D. Nah, jadi berdasarkan
yang disampaikan oleh saudara Taufik tadi, di daerah-daerah di mana-mana yang sekarang itu sudah sangat terampil meskipun umurnya di bawah 17 tahun. Maka kami permohonan kami dan petitum kami agar Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pasal 81 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 96 sepanjang usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat izin mengemudi D bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai atau berpengalaman dalam mengendarai kendaraan setidaknya 149 km. Dengan demikian, harapan kami, semua anak di bawah 17 tahun yang telah berpengalaman mengemudi kendaraan untuk diberikan SIM. Karena pasal 81 ayat 2 huruf A ini membatasi hak konstitusional anak-anak di bawah 17 tahun dalam mengendarai kendaraan bermotor. Itu permohonan kami. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan? Mungkin itu ada keterkaitan dengan majunya Mas Gibran dengan usianya itu tadi. Sebetulnya tidak ada kaitannya. Tetapi permohonan ini karena sudah ada permohonan tentang umur yang kemudian ternyata di bawahnya diperbolehkan dengan dasar pengalaman, maka kami berharap nanti Mahkamah Konstitusi juga konsisten. Kalau umur 40 tahun sebagai capres itu di bawah 40 tahun diperbolehkan karena berpengalaman, maka untuk anak-anak di bawah 17 tahun juga harus diperbolehkan mendapatkan SIM. Ini akan memudahkan orang tua, tidak perlu ngantar anak lagi. Nah, mereka dikasih sepeda motor, punya SIM, ya mereka jalan. Itu akan banyak memudahkan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak di seluruh Indonesia. Ya Pak, salah satu syarat mendapatkan SIM kan harus punya KTP. Dan KTP itu kan harus 17 tahun, itu gimana nanti? Kan ada KTP anak. Ya, tentu nanti akan harus menyesuaikan nanti kan. Kepolisian kan harus menyesuaikan. Kalau syaratnya kan nanti untuk administratif dan sebagainya, Kepolisian Republik Indonesia harus menyesuaikan nanti. Kalau itu kan dari sana, dari Madura sampai Semarang itu kan selamat itu kan luar biasa itu. Yang itu menyangkut hajat orang banyak aja, dan itu bisa kalau membahayakan tadi ya, itu aja diperbolehkan, tapi privat kan itu. Nah, ini saya yakin nanti Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan ini. Seberapa besar Pak optimismenya? 100%, yang capres aja 100%. Nah, soalnya kalau kita lihat dari pengalaman terkait persyaratan ujian SIM itu aja agak berbelit juga untuk kemudian direvisi atau gimana gitu. Kan ya, selama ini nanti kalau sudah diputuskan, nanti kan semuanya kan harus mengikuti. Semuanya kan harus mengikuti. Sebagaimana capres kan juga begitu, semuanya harus mengikuti kan itu. Peraturan KPU-nya kan harus mengikuti kan itu.